Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik terbang Dou, sayap elang. Xiao Yan membawa kunci kotak dan sekali lagi, dia menyentuh kunci logam yang hangat. Memiringkan kepalanya dan melirik ke arah dokter peri yang telah selesai menggali semua tanaman obat, dia tersenyum dan berkata, "Cepat ke sini. Saya tidak ingin dituduh mencoba mengantongi segalanya ketika saya membuka kotak ini. Setidaknya Anda memiliki semacam hati nurani." Dokter peri mengangkat hidungnya, membawa 10 botol plas di dadanya dan meletakkannya di atas meja batu. Akhirnya, dia dengan enggan memilih 6 botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. "Hei, ini milikmu." Xiao Yan menerimanya dengan senyuman, melirik sekilas dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ice Spirit Blazing Grass sudah ada di tangannya sehingga tanaman obat berharga lainnya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan 3 kunci hitam di depan dokter peri dan tersenyum. "Kalau begitu aku akan membukanya." "Buka mereka!" Setelah membuat Xiao Yan terlihat kesal, dokter peri dengan cepat meletakkan botol giok di sekitar pinggang dan dadanya. Dengan segera, pinggangnya yang sempit tampak jauh lebih penuh dari sebelumnya. Xiao Yan menjilat bibirnya saat dia menatap wadah batu itu. Dia secara acak memilih salah satu kunci, mengangkat kunci pertama dan memasukkannya dengan hati-hati. Bukan ini, kunci macet di tengah jalan menyebabkan Xiao Yan mengangkat bahu dan menggantinya dengan kunci kedua. Salah lagi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memegang kunci terakhir dengan erat dan sekali lagi dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci. Melihat kuncinya perlahan menghilang ke dalam gembok, Xiao Yan dan dokter peri secara tidak sengaja menahan napas. Satu-satunya suara di seluruh ruangan berasal dari kunci yang didorong melalui lubang kunci dari kunci logam. Dentang, tiba-tiba, suara jelas terdengar dari dalam ruangan, mendorong tangan Xiao Yan untuk membeku. Tidak terkunci. Melihat belenggu kunci diluncurkan dari kunci, Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata, "Cepat dan buka." Wajah peri dokter penuh dengan keinginan dan kebahagiaan saat dia berkata dengan suara tidak sabar. Xiao Yan melirik ke arah dokter peri yang cemas tetapi tidak mengindahkan panggilannya. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan melangkah mundur. Dia kemudian membariskan telapak tangannya dengan kotak itu dan melepaskan kekuatan kuat dari telapak tangannya yang mengangkat tutup kotak batu. Setelah tutupnya dibuka, Xiao Yan menunggu beberapa saat lagi dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada reaksi. Melirik ke arah dokter peri yang tangannya melingkari dadanya sambil menatapnya dengan dingin, Xiao Yan hanya mengangkat bahu. Itu selalu baik untuk sedikit berhati-hati. Jika Anda terlempar ke pegunungan binatang ajaib, saya pikir Anda akan memiliki waktu yang lebih bahagia tinggal di sana daripada di dunia luar. Alasannya karena bahkan binatang sihir itu tidak berhati-hati sepertimu. Dokter peri meringkuk dan berkata, "Saya berbagi pemikiran yang sama." Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Setelah memberikan tatapan tajam pada pria tak tahu malu di sampingnya, dokter peri berjalan menuju meja batu. Dia melihat ke dalam kotak batu yang terbuka dan terkejut. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalamnya dan mengambil gulungan kuno berwarna pelangi. "Apa ini?" Xiao Yan dengan rasa ingin tahu menoleh dan bertanya. "Buku racun yang mencatat metode membuat racun." Dokter peri membuka gulungan itu dan berkata sambil tersenyum. "Buku racun?" Mengangkat alisnya karena terkejut, Xiao Yan mengambil gulungan itu dari tangan peri dokter dan membacanya sekilas. Melihat beberapa kata yang tertulis di sisi gulungan 7 warna,
Xiaoyan berkata dengan takjub, buku racun pelangi? Sebenarnya ada sesuatu yang berfokus pada cara membuat racun? Jangan beritahu saya bahwa orang yang meninggalkan ini juga seorang dokter. Tabib biasanya satu-satunya di benua Douki yang menggunakan racun untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang mahir menggunakan posisi seperti itu biasanya disebut Master Poison di benua itu. Namun, status seorang Master Racun masih jauh dari seorang alkemis. Mungkin begitu. Tapi Anda tidak diizinkan untuk membagi ini dengan saya. Karena kedekatan unsur saya tidak bisa menjadi seorang alkemis, jadi saya hanya bisa mengandalkan hal-hal ini. Ekspresi sedih muncul di wajah Dr. Peri setelah dia berbicara. Jelas bahwa keinginan terbesarnya adalah menjadi alkemis dan bukan master racun yang dibenci dan tidak disukai orang. Mengamati peri dokter yang tampak sedih, Xiaoyan tersenyum, menyerahkan gulungan 7 berwarna dan berkata, ini adalah hal yang cukup baik tetapi itu akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menguasainya. Hanya pelatihan. Douki menghabiskan semua energi saya. Saya tidak cukup bodoh untuk memulai sesuatu yang lain, menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Terima kasih. Dr. Peri merasakan kelegaan yang dalam di hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dan memberikan anggukan terima kasih yang terakhir. Kamu bisa menyingkirkan apa yang ada di tanganmu. Saya mungkin tidak dianggap sebagai pria sejati, tetapi mengingat hubungan kami saat ini sebagai mitra, saya tidak akan mencoba mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Mengamati Dr. Peri yang memperlambat menyingkirkan gulungan pelangi, Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan suara hambar. Wajah peri dokter tercengang saat rasa malu muncul. Dia membuka tangannya, memperlihatkan sekantong kecil bubuk hijau di atasnya. Aku tertangkap basah oleh Xiaoyan. Dr. Peri berwajah merah kehilangan kata-kata. Lupakan. Menjadi seorang wanita, wajar bagi Anda untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan saat Anda ikut dengan saya untuk mencari harta karun. Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Sekali lagi, peri dokter mengucapkan terima kasih saat dia buru-buru menyingkirkan bubuk hijau di tangannya. Xiaoyan menyentuh wajahnya dan mengalihkan pandangannya ke wadah batu kedua. Dia memasukkan kunci dan perlahan memeriksa bagian dalamnya. Apa efek dari bubuk hijau? Saat kunci di tangannya perlahan-lahan dimasukkan lebih dalam ke kunci, Xiaoyan secara acak mengajukan pertanyaan. Ini dibuat dengan Drunken Dragon Grass dan beberapa bahan obat lain dengan efek penenang. Setelah dihirup ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan seseorang tertidur setidaknya selama setengah hari. Tapi bubuk ini hanyalah racun sederhana. Siapapun dengan kekuatan tertentu akan dapat menggunakan douki untuk menekan efek dan memaksanya keluar dari tubuh. Peri dokter menjawab dengan malu-malu. Untungnya itu bukan racun yang mematikan. Setidaknya kamu tidak begitu ganas. Xiaoyan menggosok bibirnya, memutar pergelangan tangannya dan tersenyum, terbuka. Mengikuti suara Xiaoyan, kotak batu yang tertutup rapat itu mulai terbuka perlahan. Di bawah cahaya batu bulan, semua yang ada di kotak batu segera diungkapkan kepada Xiaoyan dan Dr. Peri. Gulungan lain? Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat gulungan hitam yang ditempatkan di dalam kotak. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak, mengeluarkan gulungan itu dan membaliknya. Akhirnya, tatapannya berhenti pada kata-kata kecil di tepi gulungan, teknik Do terbang Xuan tinggi, sayap elang. Teknik terbang Do? Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih besar saat dia menggumamkan kata-kata yang tidak dikenalnya. Dalam keterkejutannya, dia berkata dengan suara serak, ini sebenarnya teknik Flying Do yang langka. Teknik terbang Do? Apa itu?
Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, Dr. Peri mengedipkan matanya dengan ragu. Dia telah mendengar tentang teknik Du serangan, teknik Du pertahanan, teknik Du agility dan banyak lainnya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik Flying Do. Seperti namanya, teknik Do ini memungkinkan seseorang terbang di udara. Xiao Yan mendecakkan bibirnya karena terkejut saat dia menjelaskan. Terbang? Bukankah itu sesuatu yang membutuhkan kekuatan setidaknya seorang Douling? Dr. Peri menunjukkan keterkejutan awal pada penjelasan itu sebelum tampak bingung. Di benua Douqi, hanya dengan kekuatan Douling seseorang dapat meninggalkan tanah dan terbang untuk jarak yang dekat. Hanya setelah kekuatan seseorang mencapai Douwang atau Douhuang, seseorang dapat menggunakan Douqi untuk membentuk sepasang sayap energi di punggungnya. Sayap ini akan memungkinkan mereka untuk mengatasi ikatan mereka ke tanah dan terbang di antara awan. Adapun teknik Flying Do, itu adalah teknik rahasia aneh yang memungkinkan praktisi membentuk dua ekstensi kecil yang menonjol dari pembuluh darah di punggung seseorang. Dengan dua ekstensi ini, seseorang akan dapat membentuk sepasang sayap dan terbang di udara bahkan jika seseorang tidak memiliki kekuatan Douwang. Terbang adalah sesuatu yang merupakan godaan besar bagi banyak orang. Untuk memenuhi godaan ini, banyak orang kuat mengerahkan semua upaya mereka untuk meraih impian yang tak terjangkau menjadi Douwang. Pada saat yang sama, banyak juga yang ingin mencari jalan pintas dengan menemukan teknik Do tipe terbang yang langka dan berharga ini. Xiao Yan perlahan menghela nafas panjang saat dia memegang gulungan hitam di tangannya. Dia dengan paksa menekan kebahagiaan dalam dirinya sebelum melambaikan tangannya pada Dr. Peri. Aku tahu. Ini untukmu kan? Setelah mengamati tindakan Xiao Yan, Dr. Peri memahami niatnya dan mengangguk tanpa daya. Haha, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan menyeringai. Akuisisi hari ini hampir membuat wajahnya lumpuh karena tersenyum. Masih ada satu lagi. Ayo cepat. Kami akan pergi setelah kami membukanya. Dr. Peri mengalihkan pandangannya ke kotak batu terakhir dan mendesak. Bersenandung. Dengan dua perolehannya, tubuh Xiao Yan penuh energi. Dia memegang kunci terakhir yang tidak digunakan dan bersiap untuk membuka kotak batu. Ruangan yang luas sekali lagi menjadi sunyi. Tepat saat Xiao Yan membungkukkan tubuhnya dan hendak membuka kotak itu, dia tiba-tiba menegang. Dia dengan cepat berbalik dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seseorang datang. Apa? Mendengar kata-kata itu, Dr. Peri juga kaget. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Hanya kami berdua yang tahu tentang tempat ini. Saya tidak salah dengar. Ada cukup banyak orang. Xiao Yan menatap Dr. Peri dengan wajah yang mengerikan. Rasa dingin melintas di matanya. Anda curiga saya telah memanggil orang-orang ini. Melihat ekspresi Xiao Yan, kemarahan meletus di wajah Dr. Peri. Seandainya aku ingin menyakitimu, kamu akan mati berkali-kali. Melihat kemarahan di wajah Dr. Peri tampak asli, Xiao Yan mengatupkan alisnya dan dengan cepat berbalik. Dia mencoba untuk memasukkan kunci di tangannya ke dalam lubang, tetapi dalam kecemasannya, dia berulang kali gagal melakukannya. Sialan! Sambil mengeluarkan teriakan kemarahan, Xiao Yan meraih kotak batu itu dengan kedua tangan untuk mengangkatnya. Sayangnya, dia menemukan bahwa wadah itu tertancap di atas meja batu. Bodoh! Xiao Yan sekali lagi memarahi dengan wajah pucat sebelum perlahan menghela nafas. Dengan suara dingin, dia berkata, mereka ada di sini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter kecil dengan cepat mengarahkan pandangannya ke pintu batu.
Telinganya juga menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Dokter Peri. Terima kasih telah memimpin. Tampaknya informasi yang kami dapatkan itu benar. Lebih dari 10 sosok perlahan masuk dari kegelapan di luar pintu sementara tawa yang akrab dan menyenangkan bergema di dalam ruangan. Yuli. Setelah mendengar suara itu, Dokter Peri segera mengatupkan giginya dengan erat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.